Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya hanya akan menambahkan penjelasan di pertemuan 5 sebelumnya tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Jadi terakhir kita bahas di slide yang ini tentang efisiensi ya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas yang namanya efisiensi atau biasa kita lambangkan dengan lambang ini. Ini dilambangkan dengan output dibagi input. Nah, outputnya ini atau output inputnya bisa dalam energi, daya, atau beberapa variabel yang lain. Cuma yang akan kita banyak bahas di sini perbandingan energi dan perbandingan daya. Jadi misalkan energi output dibagi energi input atau daya output dibagi daya input. Nah, contohnya misalkan dari efisiensi pembakaran kita sudah bahas juga. Ini berarti calor output atau panas output dibagi panas input. Nah, kalau misalkan kita jabarkan, misalkan ini key yang dihasilkan dari outputnya, sedangkan key inputnya ini kalau misalkan pembakarannya kita menggunakan bahan bakar fosil, berarti kita kalikan massa bahan bakar dikali heating value. Jadi M ini massa bahan bakar yang dibakar, HV-nya heating value. Nah, heating value ini menjelaskan tentang nilai pemanasan dari bahan bakar. Heating value atau HV ini bisa dibagi menjadi dua, LHV dan HHV. L ini maksudnya lower heating value, HHV berarti higher. Nah, lower heating value ini kalau misalkan hasil pembakaran dari misalkan ada di salah satu zatnya adalah air, ini dihasilkannya uap seluruhnya. Nah, kalau misalkan HHV ini air dari pembakaran ini mengembun lagi. Nah, contohnya untuk yang lower heating value ini mesin mobil. Sedangkan untuk higher heating value ini contohnya mesin perapian. Misalkan mesin pembakaran sampah dan seterusnya, ini masuknya HHV. Jadi tiap zat atau tiap bahan bakar dia ada dua nilai, ada LHV-nya, ada HHV-nya. Nah, caranya menentukan ini pakai LHV atau HHV itu tergantung alat yang digunakan untuk membakar bahan bakar tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya, contoh dalam pembangkit listrik sederhana, ini nanti dia gabungan. Ini pembangkit secara keseluruhan. Khususnya pembangkit listrik yang menggunakan pembakaran ya. Kayak misalkan tenaga uap atau tenaga batu bara dan seterusnya
panas bumi, pokoknya ada proses pembakaran di sana, ada proses uap. Ini biasanya menggunakan gabungan 3 efisiensi. Yang pertama, efisiensi pembakaran dikali efisiensi thermal dikali efisiensi generator. Nah, efisiensi pembakaran sudah kita bahas, sedangkan efisiensi generator ini alat yang digunakan untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, gimana cara menghitung efisiensi dari generator, yaitu W dot out atau daya listrik output dibagi daya mekanik input. Jadi di generator ini kan dia ada semacam coil ya. Coilnya dia berputar. Nah, berputarnya itu kan menggunakan tenaganya mekanik. Nah, gimana tenaga mekanik ini dikonversi menjadi listrik? Atau daya mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan coil ini dibandingkan dengan output listrik daya yang dihasilkan. Nah, sedangkan efisiensi thermalnya ini yang digunakan tenaganya untuk menggerakkan turbin. Nah, makanya thermalnya, output yang dia hasilkan dalam bentuk mekanik, ini daya mekanik input dibagi daya bukan daya mekanik input. Kalau di sini kedudukannya jadi daya mekanik output dibagi daya panas input. Jadi prosesnya itu dari mulai pembakaran hasilnya berupa panas. Panasnya ini yang nantinya masuk ke thermal. Thermalnya ini nanti hasilnya mekanik. Nah, ke turbin hasilnya listrik. Nah, jadi kalau misalkan kita jabarkan pembangkit ini sama dengan tadi efisiensi pembakaran, ini Q dibagi M kali HHV. Kenapa di sini kita pakai HHV? Karena yang kita gunakan adalah mesin perapian yang menggunakan higher value. Jadi yang kayak skala besar pembakaran untuk pembangkit itu biasanya menggunakannya, atau yang bukan skala besar sih, lebih ke tadi penjelasan yang awal, higher value ini kita gunakan untuk yang ketika dia menghasilkan embun kembali, artinya bisa digunakan kembali bahan bakarnya. Nah, di sini kita pakai dot karena yang akan kita gunakan dalam bentuk daya, makanya masanya juga dalam bentuk massa per satuan waktu dot atau kilogram per second. Nah, ini dikali W
out mekanik dibagi Q dikali W out listrik dibagi W in mekanik. Nah, W out mekanik dari thermal ini sama nilainya dengan W in mekanik pada generator. Jadi ini kita bisa coret. Nilai Q out dari pembakaran ini sama juga dengan Q in yang ada di thermal. Jadi ini bisa kita coret. Makanya nanti hasilnya sama dengan ini dalam bentuk dot ya. W out listrik dibagi M kali HHV. Nah, biasanya efisiensinya sekitar 32,42% untuk yang batu bara. Dan gas alam sekitar 32-38%. Jadi tidak banyak efisiensinya. Banyak bahan bakar yang digunakan, tapi listrik yang dihasilkan tidak terlalu besar. Nah, untuk selanjutnya contoh efisiensi yang lain. Ini kita mulai dari efisiensi mekanik secara umum. Jadi ini secara umum efisiensi mekanik bisa dihitung dengan energi mekanik masuk. Ini energi mekanik kan ada energi potensial, kinetik, sama berasal dari tekanan. Kalau misalkan dalam fluida. Energi potensial, energi kinetik. Jadi di energi mekanik yang kita pelajari di fisika terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi in atau energi masukan mekanik dikurang energi keluaran mekanik dibagi energi mekanik masukan. Contohnya di efisiensi pompa. Efisiensi pompa ini bisa kita hitung menggunakan, jadi kalau misalkan pompa dia kan merubah dari yang namanya kalau di turbin itu nanti merubah dari mekanik ke listrik. Tapi kalau misalkan turbin generator ya dari mekanik ke listrik, kalau misalkan di efisiensi pompa ini yang jadi masukannya W in poros atau penyedot yang ada di pompanya, sedangkan keluarannya ini yaitu perubahan energi dari fluida yang dipompa atau ditarik dengan menggunakan pompa. Nah, energi mekanik fluida di sini dijelaskan sebagai laju kenaikan energi. Ingat ya, kenaikan kalau di pompa. Jadi yang tadinya lebih kecil mungkin di fluidanya karena dapat energi tambahan dari pompa ditarik, makanya dia dibilang laju kenaikan energi mekanika dari fluida. Nah, disebut juga dengan daya efektif pompa. Sedangkan W in-nya ini daya poros atau bisa dibilang penyedot atau bagian
Ini fluidanya. Nah, sedangkan energi mekanika fluida ini dijelaskan sebagai energi out mekanik dikurang energi in. Ini kenaikan. Berarti artinya daya output mekaniknya dia lebih besar daripada daya energi input mekanika dari fluida tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya efisiensi turbin. Kalau efisiensi turbin ini kebalikannya. Jadi kalau tadi energi mekanika fluida sebagai output kalau yang di pompa, dan poros sebagai inputannya. Kalau di sini poros sebagai output, tapi mekanika fluida, energi mekanika fluidanya sebagai inputnya. Ini kebalikan pompa. Jadi kalau di turbin itu dia energi mekanika fluida yang jadi inputnya. Misalkan ada air terjun. Air terjun ini kan dia membawa energi mekanik dalam bentuk contohnya misalkan energi potensial. Nah, energi potensialnya ini yang nantinya dikonversi menjadi energi keluaran atau daya keluaran dari poros sebuah turbin. Nah, kita lihat yang ada di sini ini nilainya absolut atau selalu positif. Nah, jadi di sini dijelaskan laju penurunan energi daya mekanik. Karena tadinya misalkan ini air terjun. Ini turbin. Jadi laju penurunan. Nah, sebanding dengan daya mekanika fluid yang didapat dari fluida. Jadi daya mekanika fluidanya sebagai inputannya. Nah, sedangkan selain pompa dan turbin ada juga efisiensi motor. Kita bagi menjadi dua. Secara umum motor, yang ini generator. Ini listrik ke mekanik. Ini mesinnya mesin listrik. Sedangkan generator mekanik ke listrik. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan motor yang jadi outputnya mekanik, yang jadi inputnya listrik, daya listrik. Tapi kalau di generator yang jadi outputnya listrik, yang jadi inputnya mekanik. Nah, kalau digabungkan, misalkan pompa biasanya gabungannya dengan motor. Jadi misalkan pompa ini misalkan digerakkan untuk digunakan untuk menggerakkan motor. Nah, yang jadi atau motor digunakan untuk menggerakkan pompa. Yang jadi outputnya berarti pompa, yang jadi inputnya W-in listrik. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini motor pompa sama dengan
Nah, kalau di slide sebelumnya ini W out poros, W in listrik. Yang satunya mekanika fluida, W in poros. Ini motor, yang ini dikali pompa. Jadi masukannya listrik, ini masuk ke motor, motor menghasilkan mekanik, masuk ke pompa, pompa menghasilkan mekanika fluida atau energi gerak dari fluida. Nah, karena nilai W out poros pada efisiensi motor ini sama dengan W in poros pada efisiensi pompa, makanya ini bisa kita coret. Atau hasilnya delta daya mekanika fluida dibagi daya masukan listrik. Nah, sebaliknya untuk yang gabungan turbin generator, turbin dikali atau sama dengan, nah untuk turbin tadi kebalikan dari pompa, berarti yang jadi keluaran porosnya dibagi. Nah, kalau yang ini kenaikan penurunan energi mekanika fluida ya, jadinya makanya ada tanda absolutnya. Dikali. Nah, generator kebalikan dari motor. W out listrik dibagi W in poros. Nah, jadi prosesnya dari mulai mekanika fluida
Misalkan dari air terjun, habis itu diubah oleh turbin. Turbin ini yang ini turbin. Isinya semacam kayak baling-baling, menghasilkan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini dia masuk ke generator, hasilnya listrik. Contohnya kalau misalkan di sini efisiensi turbin 0,75, efisiensi generator 0,97. Berarti efisiensi turbin generatornya sama dengan 0,75 dikali 0,97 sama dengan 0,73. Nah, bisa kita lihat di sini ya, hasilnya lebih kecil daripada efisiensi sebelum-sebelumnya. Jadi karena dikalikan pecahan. Nah, yang perlu diingat juga, efisiensi tidak ada satuannya. Bisa bentuknya dalam bentuk desimal atau bisa digambarkannya juga dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen berarti dikali 100%. Nah, contohnya di latihan 20. Kebutuhan uap pada sebuah fasilitas manufaktur dapat terpenuhi menggunakan sebuah boiler. Jadi ini juga sudah saya kirimkan PDF-nya, cuma saya hanya mengulang sekali lagi aja. Diketahui laju panas masukan. Kebutuhan uap pada sebuah fasilitas manufaktur dapat dipenuhi menggunakan sebuah boiler yang laju panas masukannya 5,5 kali 10 pangkat 6 BTU per H, atau ini satuan daya Inggris. Efisiensi pembakaran dari boiler tersebut diukur sebesar 0,7 menggunakan alat analisa gas emisi. Setelah proses pemeriksaan dan perawatan atau ini kayak semacam proses perbaikan. Efisiensinya naik jadi 0,8. Jika asumsi panas output dari sebelum dan sesudah proses perawatan adalah sama, berapa panas masuk dan penghematan panas masukan antara sebelum dan sesudah proses perawatan. Jadi yang diketahui pertama, ini berarti laju panas masukan lama. Ini sama dengan 5,5 kali 10 pangkat 6 BTU per H. Efisiensi pembakaran berarti awalnya, ini yang berarti yang lama, (0,7) atau 70%. Setelah proses pemeriksaan dan perawatan boiler, efisiensi pembakaran naik. Berarti ini efisiensi pembakaran
baru sama dengan 0,8. Jika asumsi panas output dari sebelum dan sesudah proses perawatan adalah sama, berarti Q out lama sama dengan Q out baru. Atau lama baru itu ini lama sebelum perawatan, baru setelah perawatan. Yang ditanyakan laju panas masukan. Ini soalnya harusnya laju key in baru. Ini harusnya soalnya ada yang kurang kalimatnya, harusnya laju panas masukan baru. Nah, berarti jawabannya tadi yang akan kita cari terlebih dahulu adalah key out. Mau key out lama, key out baru. Ini kan berarti N pembakaran lama sama dengan key out lama, output dibagi input, key in lama. Atau kalau misalkan kita mau mencari key out lamanya, N pembakaran lama dikali key in lama sama dengan 0,7 dikali key in lamanya tadi 5,5 kali 10 pangkat 6 BTU per H. Nah, hasilnya 3,85 kali 10 pangkat 6 BTU per H. Nah, sedangkan yang barunya key out baru bagi Q in baru. Nah, karena key out baru dengan key out lama ini sama, berarti yang 3,85 ini sama juga dengan key out baru. Berarti untuk mencari, kan yang ditanya laju key in baru. N pembakaran baru. Salah, ini harusnya key out baru dibagi N pembakaran baru, atau sama dengan 3,85 kali 10 pangkat 6 dibagi yang barunya tadi 0,8 efisiensi pembakaran yang baru.
Hasilnya 0,69 dikali, enggak salah, hasilnya bukan 0,69 tapi sekitar 4,81 kali 10 pangkat 6 BTU per H. Nah, kita lihat di sini untuk yang lama masukannya butuh sampai 5,5, tapi untuk masukan yang baru setelah perawatan dia hanya butuh 4,81 untuk menghasilkan daya yang sama. Berarti penghematannya sama dengan Q yang lama, Q in lama kurang Q in baru. Jadi ini mau menghitung kita bisa menghemat berapa sih masukannya. Berarti kan karena yang lama lebih besar, yang lama yang dikurangi. Nah, berarti di sini sama dengan 5,5 dikali dikurang 4,81 dulu. Ini baru kita kali biar lebih mempermudah. 10 pangkat 6 BTU per H. Atau hasilnya sekitar 0,69 kali 10 pangkat 6. Jadi kita bisa menghemat daya sampai 0,69 kali 10 pangkat 6 BTU per H. Nah, itu untuk latihan 20. Nah, latihan 21 daya listrik dihasilkan dari generator turbin hidrolik yang dipasang pada posisi 70 meter di bawah permukaan bebas dari penampung air yang besar yang dapat menyalurkan air hingga 1500 kg per second secara tetap. Jika keluaran daya mekanik dari turbin 800 kW dan daya listrik dihasilkan sebanyak 750 kW, tentukan efisiensi turbin dan efisiensi gabungan. Jadi yang pertama turbinnya aja, yang kedua efisiensi gabungan turbin generator. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Ingat yang diketahuinya berarti delta H atau H di posisi 1 dikurang H di posisi 2. Ini sama dengan 70 meter. Nah, M dotnya kenapa dot? Karena ini dibagi persatuan waktu. Air per second. Jika keluaran daya mekanik berarti W out mekaniknya sama dengan 800 kilowatt. Nah, sedangkan ini W out mekanik sama aja dengan W out kalau misalkan. Nah, jadi misalkan W out mekanik ini sama juga dengan kalau misalkan dari turbin, keluaran dari turbin berarti ini disebut juga dengan W out poros. Nah, sedangkan untuk yang diketahui yang lainnya, berarti yang ini W out poros. Yang ini W out-nya strict. Poros ini maksudnya yang paling yang ini ya, yang disebut poros. W out listriknya
750 kilowatt. Nah, ditanyakan ya efisiensi turbin dan efisiensi turbin generator. Nah, di jawabannya. Nah, asumsinya untuk soal ini, kalau misalkan kita lihat di titik 1, ini V1 sama dengan, atau kecepatan air di titik 1 dia sama dengan 0 meter per second. Karena tidak ada pergerakan air. Sedangkan di titik 2, ini V2 bisa kita abaikan. Atau sama dengan 0 meter per second juga. Jadi yang energi mekanika fluida dia hanya terdiri dari energi potensial. Jadi V1 sama dengan 0 meter per second, maka energi kinetik 1 sama dengan 0 juga, karena energi kinetik berhubungan dengan kecepatan. V2 0 meter per second, berarti energi potensial energi kinetik 2 per second juga. Nah, sedangkan berarti delta energi mekanik fluida ini hanya delta energi potensial. Atau kalau misalkan dijabarkan dalam bentuk daya, sama dengan massa saya hapus dulu ininya, delta energi potensial dot Nah, kita pernah belajar sebelumnya, kalau misalkan energi dalam, pokoknya semua variabel atau properti yang dia huruf kecil, artinya di sini energi potensial sama juga dengan energi potensial dibagi masanya, atau energi potensial sama dengan massa dikali energi potensial persatuan massa. Energi potensial spesifik per satuan massa. Nah, makanya di sini bisa kita ganti jadi delta ininya potensial, massanya persatuan waktu, energi potensialnya dalam persatuan massa, atau sama dengan delta
Nah, karena yang berubah adalah energi potensialnya, maka deltanya kita taruh di depan energi potensial persatuan massa. Jadi m dot delta EP. Nah, kita balik lagi. Kalau misalkan delta energi potensial delta energi potensial persatuan massa ini sama dengan delta energi potensial dibagi massa, atau sama juga dengan mg delta H dibagi m. Ini bisa kita coret, berarti sisanya tinggal G dikali H. G dikali delta H sama dengan 9,81 dikali satuannya, lupa. Dikali tadi tingginya, perbedaan tinggi 1 dengan tinggi 2, 70 meter. Hasilnya 687 meter kuadrat per second kuadrat, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk 687 joule per kilogram, atau 0,687 kilojoule per kilogram. Ini misalkan saya tuliskan sebagai nah, kita balik lagi ke persamaan 1. Delta energi mekanik fluida sama dengan m dot delta energi potensial spesifik atau persatuan massa. Nah, tadi m dotnya udah diketahui 1500 kg per second. Delta energi potensial spesifiknya 0,687 kilojoule per kilogram, sama dengan 1031 kilojoule per second, atau sama juga dengan 1031 watt kilowatt. Nah, berarti untuk N turbin atau efisiensi dari turbin sama dengan W out poros dibagi energi mekanik delta daya mekanika fluida kemudian 800 kilowatt tadi diketahui dibagi 1031 kilowatt, hasilnya 0,776 atau sama dengan, kalau kita jadikan persen berarti 77,6%.
Saya tulis dulu aja. 0,776 dikali 100% sama dengan 77,6%. Nah, N turbin generatornya, berarti kalau sekarang keluarannya yang dihitung adalah keluaran listrik dari generator dibagi energi delta daya mekanik fluida yang masuk ke turbin sama dengan 750 kW dibagi 1031 kW sama dengan 0,727 atau sama dengan 0,727 dikali 100% sama dengan 72 persen. Nah, itu untuk melanjutkan yang pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan menggunakan fitur di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.